Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Komang Rahimita nomor absen 19. Saya Ika Deptas Widharma nomor absen 9. Saya Niko Marina Najira Dewi nomor absen 29. Saya Igdendra Permana nomor absen 5. Saya Ibu Timur Emre Jangsa nomor absen 7. Saya Lo Pancakira Prasetya nomor absen 21. Nah, kalian tahu nggak sih latar belakang terbentuknya ASEAN? Latar belakang terbentuknya ASEAN dimulai dari situasi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia yang membawa dampak stabilitas keamanan pada negara-negara di Asia Tenggara. Karena dampak stabilitas keamanan yang besar kepada negara-negara di Asia Tenggara, diperlukan sebuah wadah atau organisasi yang bisa melindungi negara-negara di Asia Tenggara. Adapun benang merah yang menyatukan negara-negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa persamaan aspek, antara lain, yang pertama adalah persamaan budaya. Salah satu faktor pendorong atau latar belakang kerjasama ASEAN adalah persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara rata-rata adalah keturunan dari ras Malaya dan Mongoloid. Dalam perkembangannya, ras ini banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah Arab atau Gujarat, India, dan Cina. Sejarah mencatat bahwa negara-negara di Asia Tenggara memiliki budaya, bahasa, serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Hal ini karena pewaris peradaban sebelumnya antar negara sama, yaitu rumpun Melayu Austronesia. Contohnya saja bahasa Indonesia dan bahasa Melayu mirip dan dipakai di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan beberapa daerah di Filipina serta Thailand. Lalu yang kedua adalah persamaan kepentingan. Sebagai kawasan negara yang masih terhitung baru merdeka, negara-negara Asia Tenggara memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian baik itu di dalam lingkup nasional maupun regional. Lalu yang ketiga adalah persamaan nasib. Persamaan nasib merupakan salah satu faktor berdirinya ASEAN. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda, Malaysia dan Singapura yang dijajah oleh Inggris, hingga Filipina yang dijajah oleh Amerika dan Spanyol. Lalu info menarik lainnya adalah salah satu negara ASEAN yang bebas dari penjajahan adalah Thailand. Lalu yang keempat adalah persamaan geografis. Persamaan geografis merupakan salah satu latar belakang berdirinya ASEAN, di mana mayoritas negara-negara ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara, atau yang lebih dikenal dengan Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, merupakan organisasi geopolitik ekonomi yang bersifat regional, dengan keanggotaannya meliputi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai organisasi internasional, ASEAN bergerak dalam menangani masalah-masalah di bidang geopolitik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan maupun perkembangan negara anggota di segala aspek kehidupan. ASEAN terbentuk berdasarkan hasil deklarasi Bangkok yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun isi dari deklarasi Bangkok yakni: yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, peningkatan kualitas dan keindahan daerah. Kemudian yang ketiga, peningkatan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kemudian yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima, peningkatan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Pada pelaksanaannya, terdapat 5 negara pemrakasa yang turut serta menandatangani deklarasi Bangkok. 5 negara tersebut diwakili oleh masing-masing delegasi yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada Malik, Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Kemudian Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang ketiga ada Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Keempat ada S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri dari negara Singapura. Dan yang kelima Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Adapun prinsip-prinsip kerjasama ASEAN.
Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, serta identitas nasional setiap negara. Yang kedua, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri sesama anggota. Yang ketiga, apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antar anggota, diselesaikan secara damai. Yang keempat, jika ada masalah antar anggota ASEAN, penyelesaian dengan cara tidak menggunakan senjata atau kekuatan yang dapat menyebabkan perang. Yang kelima, kerjasama ASEAN diimplementasikan secara efektif, rasional, dan berguna. Dan yang terakhir, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif, atau koersi pihak luar. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. 2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan ekonomi, sosial, dan sosial budaya yang lebih luas. 3. Tujuan didirikan ASEAN yaitu mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnahan massal lainnya. 4. Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. 5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa, dan investasi yang bebas, terfasilitasnya pergerakan perilaku pekerja profesional, pekerja berbakat, dan buruh, dan arus modal yang lebih bebas. 6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal balik. 7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara-negara anggota ASEAN. 8. Menanggapi secara efektif sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh segala bentuk ancaman kejahatan lintas dan tantangan lintas batas. 9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi. 10. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan komunitas ASEAN. 11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia. Kemudian 12. Memperkuat kerjasama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN. 13. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN. 14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan. Terakhir, mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerjasamanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif. Dilansir dari laman Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, terdapat 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. 10 negara tersebut meliputi yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, dan yang kelima adalah Filipina yang sama-sama bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu yang keenam terdapat Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Dan terdapat 5 dari 10 negara yang digolongkan sebagai negara pendiri ASEAN. 5 dari 10 negara tersebut meliputi yang pertama Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua terdapat Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga terdapat Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam sebagai Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat
keempat terdapat Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos sebagai Menteri Luar Negeri Filipina, dan yang kelima terdapat Thailand, yaitu Tanoh Koman sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Struktur organisasi ASEAN. Yang pertama ada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN. Merupakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. KTT berfungsi untuk membahas serta mengambil kebijakan sesuai dengan realisasi tujuan ASEAN. Kemudian ada Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordination Council. Merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. Kemudian yang ketiga ada Dewan Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community Council. Merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para menteri yang membidangi 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Kemudian yang keempat ada pertemuan badan-badan sektoral atau tingkat menteri atau ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. Merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para menteri yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Kemudian yang kelima ada pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN atau ASEAN Senior Officials Meeting. Merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Kemudian yang keenam ada Sekretariat ASEAN, yakni merupakan organ ASEAN yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan implementasi sebagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerjasama ASEAN, di mana Sekretariat ASEAN ini dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Kemudian ada Komite Wakil Tetap ASEAN yang merupakan forum yang dihadiri oleh para duta besar atau wakil tetap negara anggota ASEAN yang diakreditasi ke ASEAN dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Kemudian yang kedelapan ada Sekretariat Nasional, merupakan pimpinan kegiatan focal point tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, kemudian mengkoordinasi pelaksanaan keputusan ASEAN serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN. Kemudian yang kesembilan ada Komisi Antar Pemerintah untuk HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Adalah badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN. Adapun peran ASEAN. ASEAN berkembang menjadi organisasi yang semakin matang dan dinamis, dibuktikan dengan ketahanan menghadapi berbagai tantangan di tingkat regional maupun global. Adapun peran ASEAN seperti yang pertama, ASEAN memelopori perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. TAC merupakan Code of Conduct yang mengatur tata hubungan antara negara di kawasan ASEAN Pasifik. Yang kedua, peran ASEAN dalam masalah di Asia Timur. Mengenai masalah-masalah yang dialami di Asia Timur, ASEAN tidak mengambil andil besar karena tuduhan melakukan urusan regional mereka. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan ASEAN Vegetable Oil Club atau AVOC, di mana AVOC mengatur kesepakatan harga minyak kelapa sawit yang menjadi keruh karena tuduhan melakukan praktik kartel dan melanggar kesepakatan. Yang keempat, ASEAN Regional Forum atau ARF. ASEAN Regional Forum atau ARF merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait mengenai politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF. Keanggotaan ARF sudah meluas, mulai dari 10 negara ASEAN, Amerika Serikat, Australia, RRC, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, Uni Eropa, Papua Nugini, dan Mongolia sebagai peninju dalam ARF. Forum ini dimaksud dibuat untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di Asia Pasifik. Indonesia juga memiliki peran besar sebagai anggota ASEAN, entah itu dalam bentuk program maupun kerjasama antar sesama anggotanya. Di antaranya, yang pertama, sebagai tuan rumah konversi tingkat tinggi ASEAN atau KKT. KKT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976.
Maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KKT ASEAN pertama. 2. Indonesia berperan penting untuk memastikan sentralitas ASEAN. Contohnya dalam memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada bulan Juli 2016. Yang ketiga, di bidang maritim, Indonesia juga terus mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam penanggulangan isu ilegal, unreported and unregulated fishing atau IUF, dan Indonesia adalah negara pendorong implementasi IAS yang diprakarsai Indonesia pada tahun 2015. Manfaat kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Yang pertama di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Nah, kerjasama di bidang ekonomi ini dapat membuat negara ASEAN dan produknya bersaing secara global dengan negara lain, serta terbentuknya pasar yang memiliki tenaga kerja yang lebih ahli dan lebih tercukupi dalam hal modal, produksi barang dan jasa, serta investasi. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan kerjasama perdagangan bebas antar anggota negara ASEAN. Tujuan utama AFTA ialah untuk meningkatkan volume perdagangan negara anggota ASEAN lewat penurunan tarif di beberapa jenis komoditas tertentu. Salah satunya yang diuntungkan adalah komoditas pertanian. Adanya AFTA membuat produk lokal milik masing-masing negara memiliki daya saing. Kemudian yang kedua ada penyedia cadangan pangan. Kerjasama bidang ekonomi lainnya ialah penyediaan cadangan pangan. Nah, ASEAN memiliki 3 negara sebagai lumbung padinya, yakni Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Kerjasama ini hadir dalam bentuk ketersediaan cadangan pangan, tidak hanya dalam hal ekonomi, melainkan juga dalam kondisi darurat. Kemudian yang ketiga ada Masyarakat Ekonomi Asia atau MEA. MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC dibentuk untuk mencapai integrasi ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat ada kerjasama proyek industri. Nah, kerjasama dalam bidang ini meliputi berbagai sektor seperti industri pupuk, abu soda, serta tembaga. Nah, yang kedua di bidang politik. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia dalam politik dan keamanan sesuai dengan pilar masyarakat politik dan keamanan ASEAN. Pilar ini merupakan bentuk kerjasama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokrasi. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama ada Defense Minister Meeting. Yang kedua ada pengiriman duta dari konsulat. Kemudian yang ketiga ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima ada perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, selain itu, ASEAN juga membentuk beberapa organisasi dalam bidang politik dan keamanan. Nah, yang pertama ada SOFAN. SOFAN adalah deklarasi menjaga Asia Tenggara bebas dari segala macam gangguan. SOFAN merupakan singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau zona damai, kebebasan, dan netralitas. Yang kedua ada SEATO. SEATO adalah organisasi untuk pertahanan politik. SEATO merupakan singkatan dari Southeast Asia Treaty Organization. Yang ketiga ada ASA. ASA adalah kerjasama regional untuk mendorong pembangunan kawasan di Asia Tenggara. ASA merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia. Manfaat kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dan pendidikan. Yang pertama, manfaat kerjasama terhadap sosial budaya dapat memperkuat integrasi negara-negara ASEAN dan menciptakan komunitas masyarakat yang kuat. Yang kedua, kerjasama sosial budaya di ASEAN juga dapat memajukan negara-negara ASEAN. Integritas ASEAN membangun rasa kebersamaan dan solidaritas masyarakat, membuat negara-negara ASEAN saling membantu sama lain, membentuk komunitas sosial budaya ASEAN yang kuat. Yang kedua, manfaat kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Yang kedua, memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN melalui pertukaran pelajar dan memberikan penawaran beasiswa pendidikan untuk belajar di negara-negara ASEAN.
Selanjutnya, makna dari lambang ASEAN. Lambang ASEAN yang terdapat pada bendera berbentuk lingkaran. Setiap hal dari bendera tersebut mengandung makna yang berkaitan dengan tujuan dari dibentuknya organisasi ini. Pertama, warna. Dimulai dari warna merah yang mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Merah menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Kemudian, warna biru. Biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Yang ketiga, kuning. Kemakmuran dan kesejahteraan diwakili oleh warna kuning yang terdapat pada bentuk padi. Selanjutnya, putih. Warna ini melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lainnya. Selanjutnya, bentuk. Terdapat 3 bentuk yang ada pada lambang ASEAN, yakni lingkaran, padi, dan tulisan ASEAN. Ketiga bentuk tersebut sama-sama mengandung arti dan makna. Yang pertama, lingkaran. Terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan berwarna putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Yang kedua, padi. 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggota. Seperti diketahui, organisasi ini awalnya terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Harapannya, ke-10 negara tersebut saling terkait rasa persahabatan dan solidaritas. Tulisan ASEAN, lambang ASEAN yang terakhir adalah kata ASEAN yang terletak di bawah padi. Bentuk ini mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas.